Halo Sobat Miftahul Ulum TV, kembali lagi di podcast Miftahul Ulum TV di segmen Q&A bareng Ina. Di episode kali ini kita akan bertemu dengan sosok inspiratif yang katanya nih dulunya seorang introvert, sekarang bisa jadi ketua BEM. Keren banget gak sih seorang ketua BEM di sebuah universitas nih? Langsung aja kita sambut Kak Risma Aulia. Halo semuanya. Gimana nih Kak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bisa itu dong Kak, alamat, statusnya mungkin bisa diceritakan. Alamat sendiri saya itu sebenarnya asli dari Jepara. Oh, jadi nggak di Demak nih Kak nih? Saat sekarang saya alhamdulillah sedang kerja di Demak sama mengurus beberapa kegiatan di Demak. Dan untuk statusnya tadi pelajar ya. Mahasiswa nih. Langsung saja kita kumpas tentang dunia BEM nih. Langsung saja dengan Ketua BEM Kak Risma Aulia. Apa sih itu BEM Kak? BEM itu apa sih Kak sebenarnya? Nah, gini ya teman-teman, kalau dari BEM itu kan kepanjangannya dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau mungkin disetara dengan SMP, SMA, atau SMK itu sama dengan OSIS. Tetapi bedanya adalah ketika kalau OSIS itu adalah siswa, sedangkan BEM itu kita adalah mahasiswa. Di mana BEM itu mungkin bertugas menyalurkan aspirasi dan mungkin bekerja sama dengan pihak-pihak luar terkait dengan kayak kebutuhan apa yang kita mau, terutama untuk mahasiswa, untuk rakyat dan lain sebagainya. Kenapa sih? Ya. Kenapa sih Kak BEM itu sangat penting banget untuk kalangan mahasiswa? Kenapa itu kayak penting gitu? Kalau penting nggak penting itu sebenarnya tergantung sama mahasiswanya. Kan dalam satu universitas tidak semua mahasiswa itu mau dan menjadi anak organisasi. Kadang ada beberapa mahasiswa yang mengatakan organisasi itu tidak penting gitu kan. Apalagi dalam setara universitas, pastinya tuh ada yang mungkin mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, iya kan. Kalau kita kan kura-kura, kuliah rapat. Kalau dikatakan penting, itu penting nggak penting, tergantung dengan siapa kita mengatakan hal itu. Kalau penting mungkin memang yang dirinya itu ekstrovert. Ada beberapa orang yang masuk di BEM itu ada satu tujuannya tertentu. Jadi tergantung sama orangnya sendiri. Apakah penting atau tidak penting tergantung sama mahasiswanya sendiri. Organisasi BEM sendiri itu kerjanya tuh bareng siapa, sama siapa aja. Kayak ada gak sih Kak kegiatan di luar sama orang-orang yang pemerintah mungkin? Kalau dari universitas atau dari internal itu pasti ya. Pastinya kita menjalin sebuah kerjasama dengan para dosen, rektorat, nama kampus. Tapi kita juga nggak kalah banyak nih kerjasama dengan pemerintah, dengan organisasi-organisasi eksternal itu perlu. Karena pada kenyataannya Badan Eksekutif Mahasiswa itu berperan ya di rakyat. Tidak mungkin kita jalan hanya dengan internal saja. Kita pasti jalan sama pemerintah, sama organisasi eksternal, sama mungkin organisasi-organisasi yang di luar mahasiswa tuh kita juga kerjasama. Jadi tidak hanya fokus untuk mahasiswa, nggak hanya fokus untuk internalnya saja. Gimana contoh kegiatan BEM yang ada di dalam kampus nih Kak? Kalau mungkin di dalam kampus kita ada kegiatan diskusi antar mahasiswa membicarakan tentang masalah atau isu apa. Terus mungkin ada bedah buku. Itu biasanya saya lebih berfokus ke internal, sumber daya mahasiswa di sendiri gitu. Kan di dalam organisasi tuh orang-orangnya banyak nih Kak. Nah, Kak kan sebagai ketua nih, gimana sih caranya mengatasi orang-orang yang ada di dalam situ tuh kayak misal izin nggak berangkat, padahal itu lagi malas-malasan gitu Kak? Sebenarnya jujur ya sampai sekarang tuh saya belum nemuin cara jitu supaya orang itu tetap aktif, tetap berperan di BEM. Karena apa? Bayangin dong, kayak satu ketua mengelola beberapa karakter-karakter dengan isi kepala yang berbeda-beda itu susah. Tapi memang di masa-masa jabatan sekarang itu banyak banget loh, katakanlah kayak mungkin 30 anggota ya kan. 50
50% yang hadir di rapat mungkin aja 50%-nya nggak berangkat. Gimana sih cara aku untuk kamu harus berangkat dong, harus aktif dong. Sebenarnya tuh aku lebih ke pendekatan, artinya dari satu orang yang tidak berangkat dideketin, kamu kenapa nggak berangkat, Biar tertarik kayak masuk ke apa problemnya gitu ya Kak? iya biar saya kan tahu, oh ini problemnya di masalah apa ya, ini problemnya dia nggak berangkat karena apa ya gitu. Tapi kadang ada beberapa anggota yang memang menutup akses supaya tidak mau dideketin, artinya mereka punya privasi sendiri yang mungkin entah itu ada masalah sama anggota atau mungkin dia merasa jenuh, itu bisa aja. Nah caranya ya supaya mau itu ya dideketin. Kadang ada beberapa orang yang mungkin satu kali dihalusin nggak bisa, dua kali dihalusin nggak bisa, langsung aku kasih SP, aku tegasin gitu baru berangkat. Tapi kadang ada yang dideketin dulu udah bisa berangkat, ada yang harus ditegasin, harus marah-marah dulu itu baru bisa berangkat, ada tergantung orangnya. Kadang tuh kayak misalnya prokeran nih Kak ya, apa namanya, kayak orang ini tuh dapat job ini, kayak orangnya tuh nggak mau ngerjain gitu loh. Gimana sih caranya Kakak biar kamu tuh tugasnya ini kok nggak ada tanggung jawab sama sekali gitu loh? Itu ya, itu emang masalah nasional kalau di BEM kayaknya. Kadang harus disuruh-suruh sampai banyak gitu Kak. Iya, katakanlah kayak seandainya dia itu sekretaris lah, tugasnya udah pasti administrasi, buat surat, lain sebagainya, proposal gitu kan. Nah dia itu dari WA terus menerus, kamu gimana kabarnya, gini sampai mana gitu kan, ada kendala apa, mau dibantu apa kan. Saya kan masih kan ya anggotanya, butuh apa, kendalanya di mana, coba bilang kan gitu. Tapi kadang tuh ada sekretaris yang kayak mbak aku bingung mulai kayak gimana gitu kan. Akhirnya dengan kebingungan dia itu, dia stuck di satu posisi di mana dia nggak mau mengerjakan itu kan. Nah gunanya sekretaris 1 dan sekretaris 2, yang satu mungkin aktif, yang satu nggak aktif, kita kerjasama bareng. Saya pastinya kerjasama kan, mungkin kita ketemu, ajaklah ngopi-ngopi santai, kita ajak diskusi bareng, kita jelasin kamu tuh berperan di sini, saya nggak mungkin ngasih satu tugas kalau kamu nggak mampu, kalau kamu kenapa-napa ada masalah bilang kan. Kadang ada yang harus dicecar terus tuh, dalam arti satu hari kita terus ngecar, ayo gimana sampai mana gitu, harus sampai di spam gitu. Kadang baru ada yang mau nyelesain, kadang harus yang sampai mana itu, bentar ya lagi sampai ini gitu. Ada yang inisiatifnya, nah saya suka tuh yang inisiatif. Kayak dia tuh inisiatif banget, excited buat tanya gitu, misal nggak bisa tuh tanya daripada diem gitu ya Kak. Iya, bahkan tuh ada yang mungkin kayak proker tuh udah jalan, ada satu kebutuhan yang kita memang penting tapi belum dilaksanakan. Nah ketika evaluasi, kenapa sih kamu belum ini kan gitu kan, mbak aku sungkan tanya sama kamu. Terus aku yang ngerasa, ya Allah perasaan aku udah tanya kamu butuh apa, kendala apa, kok masih sungkan gitu, kok ada loh. Kadang tuh kayak misal seorang introvert nih Kak, sebenarnya itu introvert itu tuh kalau dia mau berbaur tuh bisa ya Kak? Bisa, saya dulu introvert loh. SD, SMP itu saya hampir nggak punya teman dekat. Sama sekali Kak? Ya, hampir ya, iya mungkin ada teman dekat tapi nggak yang se-ekstrovert itu, mungkin cuma 1-2 orang aja gitu. Nah, kenapa sih introvert bisa sampai sekarang? Perlu ditanya nggak? Perlu dong nih. Dulu itu saya SD, SMP itu introvert. Kenapa bisa dikatakan introvert? Karena dulu mungkin aku kenal banyak orang, kenal dalam arti kenal tapi tidak terlalu dekat gitu kan. Untuk bicara di depan, untuk bertemu dengan banyak orang itu tuh kayak ngerasa malu, ngerasa aduh aku nggak bisa, aku nggak pede gitu kan. Tapi ketika aku masuk SMK itu kan dulu COVID. Nah di zaman COVID itu saya berpikirnya gini, kalau saya nggak tanya ke orang, bagaimana sih saya bisa tahu ada informasi apa. Ditambah waktu zaman COVID kan itu emang kita fokusnya di sosial media ya, sering banget pegang HP. Nah saya tuh
sering buka kayak mungkin yang menurut saya itu sosok inspiratif perempuan, katakanlah seperti Najwa Shihab, itu kayak wow keren. Pasti kalau kita ketemu sama perempuan yang emang di atas kita, pasti kita ngerasanya oh keren gitu kan. Nah itu jadi motivasi saya tuh harus bisa deh kayak gitu. Minimal kalau nggak seperti itu ya minimal saya harus keluar dari zona introvert itu. Nah kebetulan saat itu saya deket sama temen saya, bukan satu sekolah. Terus saya tanya, kok aku pengen jadi gitu, tapi kok kayak susah gitu kan. Nah yang pertama itu emang kemauan diri sendiri, yang kedua itu adalah support. Karena kalau kita melangkah sendirian tanpa adanya support tuh susah ya guys. Kayak aduh aku usaha tapi nggak disupport, nggak ada dukungan, itu susah. Jadi emang harus nemuin satu pacuan orang atau siapapun itu atau keadaan yang mendorong kita untuk bisa berubah jadi lebih baik. Nah, kan ini katanya kakak introvert nih ya. Apa sih yang motivasi kakak buat nyalonin diri jadi ketua BEM nih? Sebenarnya ya mungkin 50% ketua itu nggak mau jadi ketua. Berat Karena tuh. kayak bebannya itu banyak banget gitu ya kak. Sebenarnya bukan beban, tapi itu kayak ujiannya banyak gitu. Kalau dibilang nyalon nggak nyalon itu gimana ya, itu pertama tuh emang inisiatifku tinggi, kayak dalam arti tuh kepengurusan sebelum aku itu tuh sama ketuanya cewek dan itu teman deketku. Kalau dibilang teman deketku tuh udah gedebak kok aku sih gelem ya gitu kan. Tapi itu dalam arti kayak aku melihat dari sudut pandang lain, melihat dari kacamata lain, yang kayak aku ngelihatnya masa iya satu rumah yang udah hampir jadi dibangun tiba-tiba gak ada yang mau nerusin bangun terus rusak. Kan kalau satu rumah dibiarin terus menerus, yang pertama adalah kotor, iya kan, terus jadinya rusak padahal kita susah payah bangun rumah itu. Selalu aku katakan gitu sama anggota-anggotaku, kalau aku tega ya aku nggak mau loh jadi ketua aku gitu. Tapi dalam arti itu aku melihat segimana mereka kerja kerasnya untuk bangun rumah itu supaya jadi rumah yang mewah, yang megah gitu. Artinya kita tuh nggak bisa nilai dari hanya satu kacamata dan hanya kayak satu pandangan aja. Kita harus melihat satu hal itu lebih dalam lagi, melihat itu dari flashback yang mungkin usaha-usaha kita, tangis-tangisan kita. Masa iya sih ngebiarin itu terlantar gitu kan, ya nggak mungkin. Nah dan alhamdulillahnya waktu itu saya dapat support dari beberapa orang. Artinya tuh waktu mau jadi ketua itu tuh aku sampai spam chat lah ke beberapa orang, kalau nanti aku sampai jadi kalian harus tetap membersamai aku. Sampai aku kayak gitu loh. Tapi ya gimana, maksudnya ini udah takdir juga. Gimana sih kak tetap menjalanin kuliah dengan tanggung jawab sebagai ketuan? Kadang kan tugas kuliah itu kayak ya nggak ada habisnya nih kak nih. Nah sedangkan kak itu punya tanggung jawab sebagai ketua BEM. Berat, jujur berat. Banyak orang yang menilai kalau kuliah tapi dia adalah anak organisasi yang aktif, nanti nilai kuliahnya itu Plus turun banyak loh. Karena mungkin ada yang tidak bisa menyeimbangkan antara tugas kuliah dan organisasi, apalagi seorang ketua. Kadang itu ada yang kayak tugas kuliahnya itu belum, tapi dia aktif banget nih di organisasi gitu kan. Caranya ya gimana kita mau komunikasi sama dosen tersebut. Kadang tuh ada kegiatan yang dimana itu nabrak sama tugas kuliah atau mata kuliah. Kadang ada satu dosen yang benar-benar memaklumi, jadi nggak apa-apa gitu kan. Tapi ada kadang saya yang mengajukan diri kayak gini, dulu saya izin ya nggak berangkat, tapi nanti bisa diganti tugas nggak apa-apa deh. Kadang ada yang kayak gitu juga. Contoh saya saya nggak berangkat, tapi di prodi saya ya, di dosen saya
saya pribadi nih, dosen saya tuh alhamdulillah baik. Dalam arti kalau kita ada kegiatan pun dan teman-teman saya tahu, pasti yang pertama teman saya baru ngizinin. Yang kedua, dosen saya adalah ya udah kalau kamu nggak berangkat, nanti tugasnya ganti ini ya gitu. Itu kalau dosen saya. Kita kan nggak tahu ya dosen yang lain gimana. Tergantung, berarti tuh kayak tergantung dosennya. Kalau misalnya kan dosennya nggak ngizinin nih Kak. Iya. Nih, kayak sama kan prokeran nih. Iya. Dosennya nggak ngizinin. Nah, sedangkan tuh anggotanya tuh tetap itu di matkul nih. Iya. Gimana sih kakaknya kayak ya udahlah nggak apa-apa digantiin sama ini dulu. Kamu minta tolong sama anggota ini buat bantuin. Kan pasti kan kita kan kayak bahasanya ewoh gitu ya Kak bilangnya. Kadang tuh aku merasa gitu Kak. Misalnya kan aku nih pradana nih Kak ya. Nah kadang tuh aku kalau minta bantuan sama anggotaku aku tuh ewoh gitu. Mending ya aku bisa ya tak tandangin sendiri, nggak bisa ya baru minta tolong. Sebenarnya banyak loh yang kayak kasus-kasus yang kamu bilang itu. Dari awal saya wawancara anggota BEM, tanya dulu. Ketika kamu ada katakanlah rapat atau proker, tapi nanti kamu ada mata kuliah, kamu gimana? Gitu kan. Nah, kuncinya di siapa sih kalau ada hal itu terjadi? Kuncinya adalah di anggota, iya kan? Ya seperti yang kita obrolin tadi sebelum tag, di mana prioritas itu harus yang diutamakan. Ketika kita proker itu pasti ngutamain di jadwal-jadwal di mana itu nggak bertabrakan sama mata kuliah. Kalau sebisa mungkin ya, kalau nggak bisa ya kita harus mengajukan surat izin ke dosen dengan tembusan dulu ke rektor, gimana baiknya, ke penasihat gitu kan. Terus untuk itu biasanya itu mahasiswa tuh bilang, anggota aku bilang, Mbak ini jam ini ada mata kuliah. Nah kalau mau dilanjutkan silakan nggak apa-apa, tapi saya izin dulu telat. Telatnya mungkin sekitar berapa menit, berapa jam gitu kan. Tapi mungkin kalau seandainya di jam segini ada waktu istirahat atau nanti saya diizinkan saya masuk gitu. Nah, kalau ada dia kan punya tugas satu ya, artinya tugasnya itu dia bolong, ya kan. Sementara kan kita nggak mungkin ngasih tugas itu hanya ke satu orang. Pasti saya tuh ngasih entah itu paling dikit lah 3-2 orang untuk satu tugas. Kayak perlengkapan mungkin saya bisa ngasih sampai 5 orang karena perlengkapan itu memang banyak. Iya kan. Nah kalau kamu bilang ewah sungkan gitu kan, saya sendiri pun juga ngerasa sungkan. Nggak ada yang nggak merasa sungkan, tapi kembali lagi ke profesional. Pastinya tuh kadang ya sebelum saya chat atau mungkin sesudah saya chat, kamu tolong dong ini. Nanti sesudah itu saya bilang, maaf ya ganggu kamu, soalnya ini butuh banget gitu kan. Kalau kita ada kata maaf, terima kasih, tolong, itu pasti orang juga respect ke kita. Karena kan itu kata penting ya. Tapi kembali lagi kalau ada yang bilang, Mbak maaf ya, ini masih ada sibuk ini. Pokoknya tuh pertama tuh komunikasi harus jangan sampai putus. Karena kalau nggak ada komunikasi, wah itu bisa miskom, bisa ada Prokeran konflik gagal. itu. Iya, bisa ada konflik. Yang satu mintanya A, yang satu mintanya C, nggak sama-sama bilang, akhirnya bentrok. Itu udah kacau. Kadang ada nggak sih Mbak sama mamanya kayak lagi prokeran nih, ini tuh gini, ini gini, terus tuh Mbak Risma tuh nggak dikasih tahu nih. Nah ini tuh jadinya tuh kayak nggak sesuai sama yang dibahas di rapat. Kadang ada nggak sih kayak gitu? Kalau sejauh ini di organisasiku, di kepengurusanku itu belum. Jadi aman gitu ya? Jadi setiap apa yang kayak udah A ya A gitu. Kalau ada perubahan, pasti perubahannya entah dari aku, entah ada usulan dari anggota lain, pasti gini. Coba kamu, pokoknya kalau ada mungkin usulannya dari sekretaris, saya nggak mau tuh langsung bicara ke saya nggak mau. Pasti saya gini, coba kamu tanya dulu sama ketua panitia. Ketua panitia nanti jawabnya gimana. Nah, ketua panitia yang baru bilang ke saya. Jangan sampai ke saya. Artinya kamu melewatkan ketua panitia. Iya kan? Gitu. Jadi kayak, nih, kalau pertanyaan dari saya ya, pasti saya bilang dulu sama wakil nih. Wakil, nanti wakilnya bilang apa, gitu, nasihat apa. Kalau dari sama wakil, sama ketua panitia. Ketua panitia bilang apa? Nah, ketua panitia itu baru bilang sama kepanitiaan lainnya. Jadi itu jangan sampai melewatkan struktur yang ada, jangan sampai ada miskom gitu. Yang
Yang itu komunikasi nomor 1 ya Kak. Iya, betul. Pengalaman nih Kak. Pengalaman selama menjabat jadi ketua BEM itu sisi paling beratnya apa? Sisi paling beratnya adalah di masa-masa saat ini, teman-teman. Nggak bisa nih, kok saat ini, kenapa nggak dulu-dulu nih Mbak? Karena saat ini tuh yang emang bener-bener apa ya, bener-bener aku ngerasa berat gitu. Aku kan semester 5. Oh, mau skripsian nih ceritanya? Bukan, skripsi mana semester 6, semester 7. Aku ini magang. Aku baru magang, aku kerja, aku aktif di organisasi BEM, aku aktif di organisasi eksternal, kita bakal ada proker besar, anggota juga pada sibuk, jauh-jauh. Ya Allah, itu kenapa aku bilang berat? Ya pastinya pertama tuh emang tadi ya, kita tuh lagi ada proker besar, di mana proker itu melibatkan beberapa instansi atau mungkin ada beberapa yang berperan penting lah dalam itu. Nah, terus dari beberapa orang mahasiswa itu tuh juga ada yang semester 5, di mana mereka itu juga magang sama kayak saya. Jadi beratnya tuh mencari-cari anggota itu ketangkep di mana. Ya katakanlah ada yang aktif, tapi kan ya nggak 100% aktif gitu. Sementara proker besar itu membutuhkan banyak orang, banyak anggota. Terus mungkin memang kadang ada yang bertabrakan dalam arti masalah pribadi, masalah kerjaan gitu. Tapi sejauh ini ya menurut saya belum pernah mencampurkan masalah pribadi ke organisasi. Cuma yang kita nggak tahu dalam kacamata anggota gimana, ya kan? Tergantung masing-masing yang nilai. Terus abis itu ya kayak aku ngerasanya tuh berat tuh kadang kayak ya Allah, ketuanya tuh kesana kesini sendiri supaya nanti anggotanya itu nggak kesusahan gitu kan. Tapi kadang tuh anggota dibilangin tuh malah kayak tidak melihat usaha kita. Kadang ada yang kayak gitu, tapi kadang ada yang memaklumi. Waktu saat rapat atau kumpul gitu kan, diceritakanlah semua keluh kesah kita jadi satu. Terus mereka pada bilang, oh iya ya berat gitu. Karena itu baru selesai tuh dramanya, baru selesai, kita harus bener-bener meledak dulu, diceritakan dulu, nanti baru selesai tuh, baru selesai kayak dalam arti ya udah Mbak, saya minta maaf, masih ada gitu. Beratnya tuh mungkin masalah-masalah yang datang berbarengan, proker besar itu pasti banyak masalah. Malah lebih banyak proker besar gitu ya. Iya, masalah itu lebih banyak di proker besar, karena proker besar kan kita kerjasama, entah itu dari pemerintah, entah itu dari organisasi lain, atau dari mahasiswa, entah itu kita harus pinter-pinter omong, perbanyak relasi, kita kemana lagi, atau mungkin kalau kita cari pemateri atau narasumber, ya mungkin kita judulnya nasional, artinya kan kita harus benar-benar cari yang tinggi ya. Level max. Nah, sementara saya itu belum dibekali untuk sampai ke situ. Artinya mau nggak mau kita harus satu persatu tanya orang yang menurut saya tuh, oh dia punya channel nih, punya kenalan gitu. Terus plan A-nya di sini, plan B-nya di sini, plan C-nya di sini. Nah, ketika itu kadang tuh kayak ngerasa, ya Allah, ini aku harus mondar-mandir ke sana sendiri sampai jam 1 malam, sampai subuh. Kemarin tuh sampai subuh loh ngerjain proposal karena dikejar banget. Dikejar tuh dalam arti kayak siang ini kita ketemu, besok harus segera dikirim. Jadi tuh kayak ya Allah, itu gak hanya proposal, maksudnya dengan surat-surat yang lain gitu. Beratnya tuh di situ guys. Di organisasi BEM sendiri nih Mbak, ada nggak sih yang cinlok? Kadang tuh kan organisasi kan banyak nih yang cinlok nih Mbak. Mbak Risma pernah nggak sih melihat anak-anak anggota Mbak Risma yang cinlok nih? Pernah, termasuk saya. Oh iya, Mbak Risma saya cinlok sendiri. Iya, saya cinlok loh. Tapi bukan sama kepengurusan saya ini, sama atas. Iya, sama yang lebih atas. Untuk kepengurusan saat ini ya mungkin menurut saya tuh ada, tapi masih ditutup-tutupi. Oh, ya, diem gitu. Iya, yang namanya perasaan kalau lama-kelamaan ditutup itu lama-lama kecium juga ya. Soalnya saya juga gitu. Kayak pengalaman ya. malu dalam arti tuh kayak diecep gitu kan. Malu, tapi kelama-kelamaan ya
pasti kecium juga, tapi katanya ya, katanya tuh gak ada hubungan apa-apa. Cuma ya gak tahu. Cuman bertemannya level match nih. Level 2. Level 2 sekarang gitu ya. Nggak pacaran, cuman berteman level 2. Iya, cuma deket-deket aja gitu kan. Padahal udah dibilangin tuh sama orang-orangnya tak deket, gini, orangnya tak deket gitu kan. Tapi ditanya lagi ya, enggak kok, enggak deket, cuma teman biasa. Iya, temen yang level 2. Kan seumpamanya sinlok nih Kak, itu kan kadang seumpamanya udah selesai nih, tapi masih satu organisasi. Kadang tuh kan kayak aku nggak mau satu anggota sama dia, soalnya dia mantan HTS gitu. Ada loh, ada kok. Ada, aku dulu waktu organisasi tuh ada yang kayak gitu. Ya awalnya emang kita sedekat nadi. Iya, sedekat nadi, Ya, deket terus banget. sekarang udah asing. Ada kok kayak gitu, kayak kita tuh deket gitu kan, deket yang di luar batas teman gitu. Tapi ketika ada satu kejadian yang mungkin buat mereka asing gitu, itu ada. Terus bilang aku nggak mau kok sama dia. Ya kembali lagi lah keputusannya ada di ketua. Dimana kita dari awal kan udah sepakat kalau masalah pribadi Nggak dan organisasi dimasukkan. gak dimasukkan. Jadi mau nggak mau ya itu konsekuensimu. Kamu harus mampu gitu kan. Soalnya jujur aku jadi aku di sini itu termasuknya tegas dalam arti, Mbak aku nggak bisa kok gini. Mbak aku merasa salah di sini. Ya saya nggak mungkin nempatin kamu di posisi yang menurut saya nggak bisa, langsung tak gituin. Jadi mau nggak mau ya mereka harus tetap menjalankan tugas itu. Kan emang dari awal itu udah resiko. Tapi kalau mereka yang nggak mau beral ya siap-siap aja dapat SP. Kadang tuh kalau seumpamanya ada konflik nih Mbak, langsung itu tuh cara menyelesaikannya itu gimana sih? Konflik sama siapa nih? Sama anggota nih. Kadang tuh kan kayak sama rapat kan itu kan kayak apa namanya? Iya, adu argumennya tuh mesti kan aku nggak mau ini, maunya itu gitu. Gimana sih caranya sebagai ketua BEM menyelesaikan problem yang sangat banyak ditemui di organisasi ini? Emang ya kayak eh beda pendapat, beda argumen tuh banyak banget pasti ketemu. Apalagi ketika rapat ada yang punya usul, pasti banyak usul-usulan. Nah, saya tuh biasanya catat dulu. Dalam arti itu catat dulu kan. Terus dari beberapa usul itu, mereka kasih usul, mereka harus ada alasannya, rasionalnya apa, alasannya apa, kenapa kamu kasih pendapat ini. Saya nggak mau salah ambil dalam arti tuh mereka hanya kasih pendapat tapi nggak ada asal usulnya, nggak ada apa namanya alasannya. Nah kepentingannya itu ini manfaatnya apa, tujuannya apa, terus ini sasarannya apa. Kalau mereka punya pendapat, punya usul, mereka harus tahu itu. Jadi kadang tuh ada beberapa anggota yang hanya kayak usul, tapi mereka nggak tahu nih tujuannya apa, sasarannya apa, karena mereka cuma kadang tuh ke asbun gitu loh, apa yang ada di otak diucapkan gitu kan. Sementara kita di BEM itu mengutamakan prioritas, dimana kalau menurut kita itu tujuannya emang pas, cocok dengan keadaan saat ini, terus rasionalnya dapet, pasti kita tanyain dulu ke anggota lain. Nah dari beberapa ini yang udah dijelaskan itu pada setuju yang mana gitu. Kalau masih imbang lagi, nah, itu ada keputusannya di saya. Tantangan terbesar kakak menjadi seorang ketua BEM itu apa sih? Kadang kan, ketuanya kok gini, ketuanya kok gitu. Ada gak sih kak yang kayak gitu? Ada banyak. Bahkan ketika kita mengikuti kegiatan kayak aliansi BEM keluar kota gitu kan, itu banyak loh yang mengira saya bukan ketuanya. Saya itu merupakan delegasinya, bukan ketuanya, itu banyak. Karena memang sebenarnya nih saya tuh enjoy lebih dalam arti tuh ketika di luar forum saya adalah wanita seperti umumnya. Dalam arti tingkahnya mut-mutan gitu kan, itu saya sama seperti perempuan umumnya. Tapi ketika dalam forum ya kita beda lagi gitu kan. Kadang tuh ada yang, kamu masa sih kamu ketuanya gitu, kadang ada. Ya saya nggak pernah menanggapi itu karena nanti biar fakta yang bicara ya. Tantangan terbesarnya tuh yang pasti tantangan di internal. Kita mengatur di internal itu lumayan susah. Gimana kita bisa jalan keluar ke eksternal kalau internalnya saja kita tidak bisa menata.
Nah, sekarang tuh ada mungkin yang susah digandeng, gampang digandeng. Itu memang tantangan terbesarnya tuh di internal. Dalam arti orang-orangnya. Kita menyatukan satu visi misi di kepala orang yang beda-beda, puluhan, itu susah. Itu bener-bener tantangannya di situ. Jadi tuh kayak orang anggota-anggota Mbak Risma tuh kadang tuh pernah ngeluh nggak sih sama Mbak Risma, Mbak aku tuh bisanya tuh gini, kenapa sih aku ditempatin di sini, tapi tuh aku maunya sama dia gitu. Kalau ngeluh di tugas itu pasti pernah ya. Kayak ngeluh, Mbak ini tuh tugasku belum selesai, ditambah lagi gitu kan. Nah, ya itu kalau mereka mau komunikasi sama saya, katakanlah walaupun saya nggak bisa bantu langsung, tapi saya pasti kasih tambahan. Masukan gitu. Masukan dan tambah orang, kamu tambah ya ini, kamu menurut kamu yang bener-bener orang itu mampu membantu kamu itu siapa, ada ini selain itu siapa gitu kan, pasti langsung tak kasihkan orang itu. Saya nggak mungkin melepas tangan anggota yang kesusahan, nggak mungkin, pasti langsung tak kasih tambahan orang, atau kalau saya bisa bantu langsung pasti tak kasih bantuan langsung. Tapi kalau itu saya nggak bisa bantu langsung atau mungkin bertabrakan sama agenda di luar atau ke pekerjaan, pasti tak tambahkan di orang. Jadi ya kalau ada tugas kuliah numpuk, tugas proker numpuk, dia sendirian atau dua orang kurang nih, dia bilang sama saya, kamu butuh apa, tak bantu apa gitu kan, langsung kayak gituin, kamu maunya gimana gitu, Mbak bisa bantu aku nggak gitu. Kalau saya bisa pasti tak bantu, kalau Mbak saya butuh orang langsung tak kasih orangnya, tanpa saya memikirkan nanti dalam arti tuh ini gak apa-apa, baik-baik aja dulu, yang penting tuh mereka baik-baik aja dulu, nanti saya gimana saya pasti bisa, saya langsung gitu, walaupun bisanya tuh apa ya belum tahu. Kadang ada nggak sih Mbak anggota yang suka ngajak, Mbak ayo kesini yuk, sambil bikin proker ini, sambil ngerjain ini, ada nggak sih anggota yang sering-sering ngajak ngopi-ngopi gitu? Banyak, sejauh ini banyak ya, ngopi tuh banyak, kayak ngopi berkedok nyelesain tugas itu banyak. Tapi itu kembali lagi guys, kalau kita ngopi itu nggak 100% yang datang. Hari itu mungkin hanya inti-inti atau orang-orang yang benar-benar aktif yang datang. Tapi saya tetap ayo gitu kan. Ayo, kalau saya bisa waktunya pas pasti ayo gitu. Kayak kemarin kita ngopi itu sampai jam 12 malam. Ya emang kita tuh nggak hanya sekedar ngopi, pasti ada isinya gitu. Tetap saya welcome kalau mereka mau berusaha untuk komunikasi gitu kan. Pasti saya welcome. Apa sih harapan Mbak Risma ke depan buat anggota BEM yang sekarang? Harapan saya tuh banyak ya. Cuma ini kan saya udah semester 5. Bentar lagi kan demisioner. Harapan saya ya ketika nanti saya sudah selesai kepengurusan, jangan sampai kalian merobohkan rumah yang sudah kita bangun bersama-sama. Kalau nanti organisasi ini kita berhasil, berarti itu adalah pencapaian kita semuanya. Tapi ketika organisasi itu gagal, itu mungkin salah ketua. Tapi saya berharap mereka itu selalu berusaha untuk bagaimana caranya kita mencapai titik itu. Dan saya sangat mengapresiasi kepada semua anggota saya yang sudah inisiatifnya tinggi, meluangkan waktu. Itu udah sangat berharga bagi saya, karena waktu itu penting, tidak semua orang mampu meluangkan waktu. Dan saya sangat terima kasih untuk anggota-anggota saya yang sudah sabar sama saya, yang pastinya udah mampulah kerjasama dengan saya. Jangan sampai kalian tinggalin organisasi yang sudah kita bangun sama-sama. Kita wujudkan satu persatu mimpi yang kita bicarakan. Kan ini kan maba baru nih Kak, ada maba baru nih. Sama maba itu mau aktif di organisasi. Cuman tuh kan kayak ya gitu, kayak tadi tugas kuliah kayak ada matkul nggak jadi nanti
matkulku gimana nih, kan pasti kan maba kan kadang kan kayak kepikiran gitu, apalagi sekarang tuh banyak maba-maba yang Gen Z nih, ada tips praktis nggak untuk maba-maba ini? Kalau menurut saya maba ya teman-teman, kalian jangan sampai masuk organisasi hanya karena ikut-ikutan teman. Jangan sampai ikut-ikutan teman, dalam arti kalau kalian mau gabung organisasi, silakan kalian pikirkan dengan matang dulu. Kalian punya tujuan apa, punya apa sih yang mau mendorong kalian buat masuk di organisasi ini. Jangan cuma ikut-ikutan teman. Intinya kalau kalian memang takut banget untuk mata kuliah yang tertinggal, sebaiknya jangan. Tapi kalau kalian takut tapi mau mencoba dan mau keluar dari zona zaman, silakan kalian gabung aja dulu. Nanti ketika di organisasi ada masalah, kalian bisa komunikasikan kepada teman dan ketua kalian nanti. Sekarang kan banyak nih Kak yang kuliah, kan nggak banyak anak-anak yang fresh graduate nih, ada juga yang sesi karyawan juga kan ada tuh. Nah sekarang tuh gimana sih menurut kakak yang mahasiswa yang sedang kehilangan arah atau mungkin kayak udah nggak mau kuliah, nggak mau lanjut kuliah lagi, menurut kakak tuh gimana sih? Sayang banget ya kalau gitu sebenarnya. Sebenarnya tuh sayang banget ketika keadaan kita mensupport, orang-orang dia support, kemampuan dia support, tapi dia memilih menyerah di itu. Kalau menurut saya itu benar sayang banget, karena gimana ya, ketika kita mulai keluar tuh nggak semua orang mampu untuk kuliah. Jadi teman-teman yang saat ini merasa hilang arah, yang merasa berat karena keadaan apapun itu, coba kalian lihat sekali lagi seberapa banyak orang yang support kalian untuk sampai dan mampu di titik ini. Yang pastinya orang tua juga udah ngasih harapan yang besar itu kan. Kalian coba lihatlah perjuangan-perjuangan itu, apakah tega ya untuk melepas semua itu. Kita tuh udah terjun, iya kan, udah turun dapat setengah, masa iya kita mau Nggak tuntas gitu. nggak tuntas kan, eman-eman, sayang banget. Jadi kalau kalian hilang arah, coba kalian keluar dari zaman-zaman dulu, coba kalian carilah satu motivasi atau mungkin satu orang jadi patokan kalian buat aku bisa grow up, aku bisa berkembang, coba kayak gitu. Karena mindset kita itu juga berpengaruh, apa yang kita pikirkan maka itu yang akan terjadi. Jadi kalau kita mikirnya positif, insya Allah yang terjadi pasti hal yang baik. Sekarang tuh kan banyak nih Mbak yang mahasiswa nih kayak lulusan SMK tuh kan kayak gini, misal bingung mau kemana, habis ini ngapain ya, kerja atau kuliah, terus tuh ortunya tuh nyuruh kuliah sedangkan dia tuh bingung. Kadang tuh ada orang yang kuliah tuh cuman kayak FOMO-FOMOan gitu loh, masa kan teman-temanku kuliah masa aku enggak, kan ada gitu. Menurut Mbak Risma tuh gimana sih kalau kayak gitu? Mungkin kebanyakan Gen Z sekarang gitu ya, dalam arti tuh mungkin ada orang yang mau kuliah tapi hanya karena tuntutan orang tua, atau mungkin yang dia bingung nih mau ambil kuliah atau nggak kuliah gitu kan. Coba deh kalian cari di sosial media kuliah yang emang prodinya itu bener-bener cocok buat kalian, dan menurut kalian tuh ini cocok nih buat saya. Kadang kan ada orang tua yang kayak maksa banget, kamu harus di jurusan manajemen, jangan sampai kamu di pendidikan, ada yang kayak gitu ya. Nah, itu tugasnya anak adalah gimana kita meyakinkan orang tua. Kita meyakinkan dalam arti nanti, Bu, pendidikan tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau kita mampu berkomunikasi dengan baik tanpa adanya kebohongan, pasti tuh orang tua luluh loh. Nggak mungkin orang tua membiarkan anaknya merasa salah Tertekan. jurusan, tertekan tuh nggak mungkin. Karena sejauh ini ya, aku kuliah atau SMK pun itu jurusannya sesuai apa yang aku mau aja, gitu kan. Nah, kalau kalian merasa emang bimbang nggak mau kuliah, ya coba kalian kerja dulu. Kalau udah kerja coba rasain dulu. Kalau emang menurut kalian emang passionnya di kerja ya, kalau menurut kalian passionnya emang di kerja ya silakan kerja aja. Kalau menurut kalian aduh kerja berat,
saya gak mampu kerja gitu kan. Kuliah Bisa aja. kuliah, nah mumpung orang tuanya support, soalnya jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari, karena ilmu dan pendidikan itu nggak hanya kita berguna di masa muda aja, berguna nanti untuk anak-anak, cucu-cucu kita mungkin, iya kan, ilmu itu adalah warisan yang nggak akan pernah punah. Wah, luar biasa banget ya kita kupas dari dunia BEM, dunia perkuliahan. Terima kasih banyak nih Kak Risma udah mau menjadi narasumber di podcast Miftahul Ulum TV. Sampai jumpa di podcast Miftahul Ulum TV di segmen Q&A bareng Ina.